wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, kita alhamdulillah senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan untuk senantiasa melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, hari ini kalau tidak salah bertepatan dengan tanggal hijriahnya adalah tanggal 22 Rajab. Ya, harus geser dikit kayaknya nih Bang. Ya, baru diam. Tanggal 22 Rajab ya, dan Jumat depan itu tanggal merah ya, bertepatan dengan Isra Mi'raj atau tanggal 27 Rajab. Berarti insyaallah kita akan masuk ke bulan Sya'ban dan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua sampai kepada bulan Ramadan ya, kurang lebih 1 bulan lagi ya, lebih barangkali ya. Ya, hampir 1 bulan kita akan masuk ke bulan Ramadan. Hadirin dirahmati Allah, pada kesempatan pagi hari ini kita akan lanjutkan kajian hadis dari kitab Mukhtarul Ahadits. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ghibatu dzikruka akhaka bima yakrahu. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Ghibah itu kata Nabi, bila engkau menyebut saudaramu dengan suatu sifat atau satu sifat yang tidak disukai. Jadi kata Nabi, ketika kita menyebutkan tentang saudara kita satu sifat yang tidak disukai, kalau orang tersebut mendengarnya, itu kata Nabi disebut ghibah. Qala rajul, ya, seorang laki-laki berkata, afara'aita in kana fi akhi ma aqul. Apa pendapatmu jika terdapat pada saudaraku apa yang aku katakan? Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu menjawab, in kana fi akhika ma taqulu faqad tabta. Jika terdapat pada saudaramu apa yang dikatakan, yang engkau katakan, maka engkau telah menggunjingnya, maka itu ghibah. Jadi kalau kita menyebut satu ya kekurangan yang ada pada diri saudara kita, ya, teman kita, bisa jadi itu ada di keluarga kita, bisa jadi ada di teman kerja kita, bisa jadi ada di sahabat kita, dan itu memang ada, ya, kita sebutkan kekurangannya, maka itu ghibah. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad fadzabtah. Tetapi jika engkau katakan itu tidak ada padanya, maka kata Nabi itu berarti fitnah. Jadi kalau kita menceritakan kebutuhan orang lain dan itu memang ada, sebetulnya memang dia mempunyai kekurangan, maka itu ghibah. Tapi kalau kita menceritakannya padahal itu tidak ada, maka kata Nabi itu fitnah. Ya, dalam hadis yang lain, suatu ketika Hindun, ya, ini salah satu ya,
sahabat Nabi itu mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hindun ini mendatangi Nabi meminta pendapat Nabi. Ya Rasulullah, suamiku itu pelit. Suamiku itu menafkahi tetapi nafkahnya tidak cukup untuk aku dan anak-anakku. Ya, jadi Hindun itu mempunyai suami namanya Abu Sufyan. Diceritakan bahwa Abu Sufyan suamiku itu pelit. Bahwa Abu Sufyan itu kalau ngasih nafkah itu nggak cukup, ya, untuk aku dan anak-anakku. Ya. Kadang-kadang kan ada ya ngasih nafkah itu kurang. Ya bisa jadi kurang karena memang tidak ada. Tapi yang dimaksud Hindun itu adalah uangnya ada. Abu Sufyan suamiku itu masih punya sebetulnya untuk menafkahiku. Tapi ngasihnya sedikit, nggak cukup untuk aku dan untuk menghidupi anak-anakku. Ya. Nah, kejadian ini kan berarti Hindun menceritakan keburukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Imam Nawawi ya itu menyebutkan 6 kondisi di mana kita boleh menceritakan keburukan orang lain, atau ada 6 kondisi di mana kita boleh menceritakan kejelekan orang lain. Tapi di luar 6 kondisi itu tidak boleh. Ya, ujuk-ujuk misalkan kita lagi ngobrol, aduh atasan saya mah luar biasa, bentar-bentar marah misalkan. Aduh istri saya mah pulang sedikit nyampe rumah pintu bisa dikunci tuh. Bisa berapa deh tidur di luar, ya, menceritakan keburukan-keburukan. Tetapi kata Imam Nawawi boleh menceritakan keburukan orang lain dalam 6 kondisi. Yang pertama kata Imam Nawawi, ketika seseorang menceritakan keburukan orang lain itu di depan hakim. Ketika di depan hakim, orang harus menjadi saksi, orang harus menceritakan kejadian yang sebenarnya, itu boleh. Justru tidak boleh menyembunyikan. Ya, ketika di depan hakim menceritakan misalkan penganiayaan, menceritakan keburukannya karena perbuatannya mungkin telah merugikan orang lain, menceritakan kepada orang lain bisa jadi karena mungkin ya memanipulasi data, bisa jadi kepada hakim menceritakan ya bahwa seseorang, bahwa saudaranya, bahwa atasannya bisa jadi memarkup data keuangan misalkan, memanipulasi data, dan beberapa hal keburukan. Tetapi kalau di depan hakim, kata Imam Nawawi itu boleh. Yang kedua, yang dibolehkan kata Imam Nawawi membicarakan keburukan orang lain ketika seseorang harus ya melaporkan kejadian ya yang memang harus menceritakan keburukan orang lain. Bisa jadi terjadi penganiayaan. Penganiayaan itu bisa jadi pencemaran nama baik. Penganiayaan itu bisa jadi menggunakan fisik. Ya. Ketika menceritakan atau mengadukan kepada pihak yang berwajib, salah satunya adalah kepada kepolisian, tentu harus menyampaikan apa adanya walaupun yang dilakukan, yang diceritakan adalah keburukan orang lain. Yang ketiga, ketika meminta fatwa seorang ulama, ya, ketika tadi Hindun dalam sebuah hadis menceritakan keburukan suaminya. Ya Rasul, Abu Sufyan suamiku memberikan nafkahnya hanya sedikit. Ya, Abu Sufyan itu pelit, uangnya ada tapi ngasih kepada istrinya kurang. Ya, ibu-ibu mungkin pernah mengeluh begitu. Kalau mengeluhnya, ya nafkahnya kurang karena uangnya ada, itu baru pelit. Tapi karena memang nggak ada lagi yang mau dinafkahin, ya bukan pelit, memang nggak ada lagi ya. Tapi ketika suami memberikan nafkah kurangnya karena memang sudah masih uangnya masih ada disimpan itu sama suami, ya istri hanya diberikan sedikit, maka itu pelit dan itu diceritakan, ya
Hindun kepada Nabi, maka itu bukan ghibah. Karena Hindun menceritakan suaminya karena minta pendapat Nabi, apa yang harus aku lakukan. Bisa jadi kita ya bisa jadi konsultasi kepada seorang psikolog. Ceritakan, Bu psikolog, istri saya seperti ini. Anak saya kalau pagi-pagi dibanguninnya susah. Anak saya kadang-kadang marah-marah tanpa ada sebab. Nah, ceritalah ke psikolog. Itu bukan ghibah. Atau bisa jadi minta masukannya kepada orang yang kita percaya. Bisa jadi itu ustaz, bisa jadi kiai, atau bisa jadi ulama. Atau bisa jadi kita minta masukan kepada atasan kita. Ya, ketika kita ada perselisihan dengan rekan kerja, rekan sejawat kita, teman kita, satu kantor, satu ruangan, bisa jadi ya, kita minta pendapat, minta fatwa, bagaimana saya harus melakukannya. Nah, ketika kita meminta fatwa, ya, maka itu tidak termasuk ghibah. Yang berikutnya yang diperbolehkan kata Imam Nawawi adalah ketika harus mengingatkan kepada publik. Misalkan ada hadis-hadis yang perawinya memang tidak sahih, ya, ada hadis-hadis yang dhaif. Ya, kita menceritakan, menyampaikan hadis apa adanya itu boleh. Hadirin dirahmati Allah. Yang kelima kata Imam Nawawi, ghibah yang diperbolehkan adalah dalam kondisi seseorang terang-terangan melakukan kejahatan, kezaliman. Bisa jadi yang terang-terangan zalim itu adalah karena kita menceritakannya supaya kita terhindar. Misalkan ketika kita lewat ya, satu tempat, aduh jangan lewat Pamulang deh. Nah, itu di pojok sering ada yang sering minum-minum khamar. Ya. Atau bisa jadi kita menceritakan kebatilan-kebatilan yang ada di satu tempat. Ya. Yang berikutnya, hadirin dirahmati Allah, kata Imam Nawawi satu lagi adalah kalau kita menyebutkan seseorang yang sulit dibahasakan kecuali dengan bahasa fisik, karena memang kita tidak bisa menggambarkan dengan bahasa yang lain. Misalkan mohon maaf, ya, siapa sih yang kemarin datang? Itu tuh yang badannya gemuk. Bisa jadi kalau orangnya dengar itu nggak suka tuh disebut gemuk, tapi karena nggak ada gambaran lain, kita sebutkan namanya nggak kenal, kita gambarkan wajahnya seperti nggak kenal, akhirnya kita sebutkan kekurangan fisiknya. Bisa jadi yang jalannya pelan, bisa jadi mohon maaf misalkan ada kekurangan fisik di penglihatan, kekurangan fisik di pendengaran dan sebagainya. Kalau menggambarkan demikian dan tidak ada gambaran lain maka diperbolehkan. Tetapi kalau tidak ada gambaran lain maka tidak diperbolehkan. Ada yang dirahmati Allah. Ghibah itu bahkan dalam Islam digambarkan seperti orang makan daging bangkai saudaranya. Oleh karena itu ya, sebaiknya betul-betul kita hindari. Dalam keseharian kita ya, kadang-kadang kita tanpa sengaja membicarakan fisik seseorang yang sebetulnya orang tersebut kalau dengar tuh nggak enak. Wah, si A itu kurang perawatan, wajahnya tidak mulus seperti saya, banyak jerawat. Itu pasti saudaranya nggak dengar, maka itu termasuk ghibah. Wah, bapak itu mah pelit banget, ya, pelit sama temannya. Kalau suruh traktir susah, maunya ditraktir terus. Kalau iuran, aduh sulit. Padahal dia punya uang, tapi iurannya telat-telat terus. Bisa jadi dengan demikian. Atau bisa jadi kita membicarakan nasabnya, keturunannya. Aduh, dulu itu keturunannya orang nggak benar. Dulu keturunannya sesuatu yang negatif-negatif diceritakan, itu adalah ghibah.
Di mana disebut riba menggunjing pada saat kita menceritakan keburukan orang lain, dan pasti keburukan itu kalau didengar oleh yang bersangkutan tidak suka, tidak menginginkan mendengarnya. Atau bisa jadi kita menggibah, menceritakan sesuatu itu dengan perilaku pekerjaannya. Disebut malas. Aduh, istri saya kalau bangun malas bener. Suruh bikinin kopi aja, entar. Aduh, itu suamiku itu. Ya. Kalau suruh kerja bakti susah banget. Ya, aduh, suami saya tuh kalau saya minta tolong ke Indomaret susah banget. Alasannya adalah malu lah, macam-macam lah. Ya. Masa beli ini aja harus saya dan sebagainya. Kadang-kadang istri tanpa sengaja begitu. Suami tanpa sengaja begitu. Ya. Cerita kepada temannya, ke saudaranya. Ceritanya bukan tujuan minta masukan. Ceritanya bukan tujuan minta fatwa, tapi tujuannya karena meluapkan kekesalan yang ada di dalam dirinya. Kalau anak-anak muda sekarang itu versinya ada di medsos. Ya, kalau lagi ingin membicarakan orang lain, memposting komentar-komentar menjelekan orang lain, nyindir. Ya, komentar-komentar yang gak baik dan sebagainya. Atau bisa jadi ya ghibah itu dengan bahasa tubuh. Kalau ketemu seseorang, menceritakan seseorang dengan bahasa tubuh, jangan menutup mata, mencibir, atau mungkin dengan gerak-gerakan yang bisa jadi ya menunjukkan keburukan orang lain. Hadirin dirahmati Allah, kesimpulan hadis pada pagi hari ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, kata Nabi, ghibah itu jika kita menyebutkan satu sifat atau perbuatan atau perilaku yang tidak disukai, itu disebut ghibah. Jika kita menceritakan satu keburukan orang lain dan itu memang ada, itu ghibah. Tetapi jika kita menceritakan keburukan orang lain padahal orang lain itu tidak memiliki keburukan itu, maka disebut dengan fitnah. Ya, oleh karena itu berhati-hati, karena ghibah itu dalam Islam digambarkan oleh Nabi seperti memakan bangkai saudaranya. Mudah-mudahan kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala dihindarkan dari perbuatan ghibah. Hadirin dirahmati Allah, demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita yang sebentar lagi akan masuk kepada bulan Sya'ban dan Ramadan, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, kekuatan, dan usia yang panjang sehingga kita bisa sama-sama masuk ke bulan Ramadan dan bisa beribadah bersama-sama di bulan Ramadan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.